Setelah kaum Bani Israel ini meninggal, maka Allah kemudian menghidupkan mereka kembali. Sebab apa? Bidu'ain nabihim, sebab dengan doanya nabi mereka, yaitu Hizkila, Nabi Hizkil. Ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabda beliau, likulli nabiyyin da'watun. Setiap nabi itu diberikan satu doa yang mustajab, yang nggak mungkin nggak ditolak sama Allah. Tapi kata Nabi, sedangkan aku menjaga doa mustajab tadi, menahan doa mustajab tadi, ditahan di mana? Dijaga di mana? Nanti aku persiapkan syafi'an sebagai syafaat yaumal kiamati, pada hari kiamat, li ummati, untuk umatku. Itu hebatnya Nabi Muhammad tuh. Jadi semua nabi itu doa mustajabnya dikeluarin. Ya, khusus Nabi Muhammad doa mustajabnya belum dikeluarin. Nanti pas hari kiamat sebagai syafaat buat umatnya. Nah, seringkali orang itu ketika dia berobat, ketika dia datang ke dokter, dia menjalani alternatif kesehatan dan sebagainya, yang di dalam otaknya itu hanyalah kesembuhan dari ikhtiarnya itu. Dia lupa kalau itu hanya sekedar usaha, bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah nggak menyangkut, nggak terganggu, nggak berkaitan dengan ikhtiar dia. Jadi apakah Allah mau menyembuhkan kita Bapak Ibu gara-gara kita berobat? Belum tentu. Atau sebaliknya, apakah Allah nggak menyembuhkan kita gara-gara kita tidak berobat? Belum tentu juga. Jadi semuanya itu kehendak Allah. Ada kalanya orang kagak berobat disembuhin sama Allah. Ada kalanya juga orang berobat kemana-mana, ya tapi kagak disembuhin sama Allah. Berarti hakikat kesembuhan bukan pada obat, bukan pada dokter, tapi semuanya hakikatnya adalah dari Allah. Makanya, dan orang Islam saat itu, para santri saat itu mentalnya kuat, karena kalau menang mereka dapat poin, berarti merdeka, bebas dari penjajah. Kalau mati pun fisabilillah, masuk ke dalam surga. Jadi sekarang Bapak Ibu kita bisa ibadah tidak lepas dari perjuangan kakek nenek moyang kita. Makanya manfaatin pejuang kita itu Bapak Ibu. Para pahlawan kita itu nangis kalau kita mengisi kemerdekaan dengan santai-santai, ya, main judi online, pinjol, pinjaman online, nongkrong sana sini, kagak bener misalnya gitu, joget-joget, mabok-mabok. Itu saya yakin pahlawan kita, pejuang-pejuang yang sudah wafat, ngelihat kita kayak gitu nangis. Tapi mereka akan bangga kalau ngelihat kita, anak cucunya, orang-orang yang mereka perjuangkan untuk merdeka, mengisi kemerdekaan dengan ibadah. Jadi Bapak Ibu masukin ke kotak amal, ngasih ke anak yatim, ngasih ke musola, masjid, pengajian dan sebagainya, atau ke saya lah. Nah, di antara Bapak Ibu kan banyak yang ngasih ke saya, ngasih ke makanan, ngasih duit, macam-macam ya. Ini contoh aja. Ya. Nah itu niatin, karena gimana pun juga, apapun yang Bapak Ibu kasih kepada saya, itu saya makan. Jadi energi, jadi tenaga, saya pakai buat ibadah, saya pakai buat ngaji, saya pakai buat ngajar. Berarti secara nggak langsung aktivitas ibadah yang saya lakukan, Bapak Ibu dapat pahalanya. Ya Ibu Bapak juga masukin ke musola gitu, Bapak Ibu masukin duit walaupun cuma 5.000 perak, ya 10.000 perak, itu kan menjadi operasional musola masjid. Yang itu tujuannya buat fasilitas kita ibadah. Maka orang yang ibadah nyaman itu tidak terlepas dari sumbangan Bapak Ibu. Tuh. Kita lanjutkan kembali, masih surah Al-Baqarah ayat selanjutnya 243. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan? Di Al-Quran itu Bapak Ibu banyak lafaz-lafaz alam taro ya, yang sering kita baca tuh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu lafaz alam taro maknanya adalah istifhamun ta'jibun. Nah, istifham yaitu kata tanya, ta'jibun yang menunjukkan takjub, yang mengherankan. Maksudnya kebanyakan orang udah menyaksikan tapi nggak mau mengambil hikmahnya, seperti itu. Jadi kayak di dalam surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu kalau diterjemah bebas ya, alam taro kaifa fa'ala, tidakkah kamu saksikan bagaimana Allah menghancurkan ashabil fil ya, apa yang Allah lakukan dengan tentara bergajah ya. Terus dilanjutnya diceritain bahwa tentara bergajah yang dipimpin Raja Abraha, yang mana dia mau menyerang Ka'bah, kemudian dilemparin batu dari api neraka sehingga hancurlah pasukan tentara bergajah tersebut ya. Jadi lafaz alam taro itu menunjukkan istifhamun ta'jibun, kata tanya yang menakjubkan atau mengherankan. Jadi kata tanyanya bukan tanda tanya, tapi maksudnya adalah sindiran kepada kita. Watasmikin, dan dorongan atau tekanan, ilas ima untuk mendengarkan suatu perkara, ba'dahu setelah kalam tersebut, maksudnya setelah lafaz alam taro. Ayyantahi maksudnya yaitu berhentinya ilmuka, pengetahuan kamu, ilal ladina kharaju, kepada orang-orang yang mereka itu keluar, min diyarihim, dari kampung halaman mereka atau dari negeri mereka, wahum adapun mereka itu yang keluar dari tanah kelahiran mereka itu ulufun, jumlahnya beribu-ribu, arbaatun, ada yang mengatakan jumlahnya 4.000, au samaniyatun, atau mengatakan 8, au asyaratun, atau ada yang mengatakan 10, au salasuna, atau ada juga yang mengatakan 30, au arbauna, atau ada juga yang mengatakan 40, au sabuna, atau ada juga yang mengatakan 70, apanya alfan, ribuannya. Jadi ini ada khilafiyah ulama, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan 8.000, ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 30.000, 40.000, bahkan ada yang mengatakan 70.000 orang keluar dari negeri mereka. Untuk apa mereka keluar? Hadarul mauti, dengan sebab takut dengan kematian. Maf'ulun lahu menjadi maf'ul lah ya, maknanya karena. Wahum, dan adapun mereka, kaum yang keluar dari negeri mereka itu kaumun, suatu kaum, min bani Israila, dari kalangan bani Israel. Waqa'a, yang mana terjadi apa at-taun, yaitu wabah, atau kalau orang Jawa bilang pagebluk ya. Kalau zaman sekarang nyebutnya pandemi. Jadi zaman dulu juga pernah ada wabah ya, kayak kita kemarin tuh pandemi corona ya. Hebat orang sekarang tuh, udah lewat dari kiamat, lewat juga dari corona ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat tahun 2012 ya, oh itu kan isunya kiamat ya. Jadi kita ini sekarang adalah alumni kiamat. Kemarin 2020 ditambah lagi corona, wis alumni corona, hebat. Dibiladihin, dengan negara-negara mereka. Fafaru, maka mereka kemudian berlari, maksudnya keluar, pergi dari negeri mereka itu karena ada wabah tersebut. Faqala, maka berkatalah
lahum kepada mereka. Siapa yang ngomong? Siapa yang berfirman? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa kepada mereka? Allah ngomong kepada mereka yang pergi itu, mutu, matilah kalian semua. Jadi ketika mereka pergi, Allah cukup ucap mutu, matilah kalian semua. Famatu, maka matilah mereka. Dengan izin Allah, maka mereka semua kemudian mati. Artinya apa? Berarti usaha mereka melarikan diri dari negeri mereka, kabur dari negeri mereka untuk menyelamatkan diri dari pandemi ya, ternyata sia-sia. Maksudnya begitu. Tsumma ahyahum, lalu kemudian Allah menghidupkan mereka kembali ba'da samaniyati ayyamin, setelah 8 hari au aksaro atau lebih. Nah, jadi 8 hari kemudian setelah kaum Bani Israel ini meninggal ya, maka Allah kemudian menghidupkan mereka kembali. Sebab apa? Bidu'ai nabihim, sebab dengan doanya nabi mereka, yaitu Hizkila, Nabi Hizkil. Kok bisa tahu bacanya Hizkil? Karena bikasril muhmalati, dengan dibaca kasroh huruf hak kecilnya, Hiz. Jadi bukan has, bukan huz. Wal kofi, dan juga huruf kofnya. Jadi ki bukan kok, bukan ku, Hizki. Wasukun zai, dan kemudian disukun zainya, Hiz. Ya, bukan hiza, bukan hizi, bukan hizu. Nah, ketika didoain sama Nabi Hizkil, fa'asyu, maka hiduplah mereka semua dahron, selama 1 tahun. Alaihim, dan tetapinya pada mereka itu asarul mauti, ada bekas kematian. Jadi walaupun dihidupin kembali, tapi mukanya pucet, tetap aja kelihatannya kayak orang mati. Dan tidak sampai di situ, la yalbisuna, tidaklah mereka menggunakan atau memakai sauban, suatu pakaian, illa ada, kecuali kembali pakaian tersebut kal kafni, seperti kain kafan. Jadi ketika pakai baju sebagus apapun, berubahlah baju tersebut menjadi kain kafan. Wastamarot, dan mengalirlah atau terus meneruslah cerita tersebut, kisah tersebut, fi asbatihim, pada anak cucu mereka. Nah, jadi diterangkan di sini bahwa dulu ada nabi yang namanya Nabi Hizkil ya. Nabi yang wajib diketahui itu kan ada 25. Nabi Hizkil tidak termasuk ya Bapak Ibu. Nabi itu jumlahnya totalnya 124.000 ya. Jadi total nabi itu semuanya 124.000. Yang kita wajib tahu itu cuma 25. Coba hafal nggak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakob. Ini saya bantuin juga ini. Wah, itu kalau nggak hafal Bapak Ibu diragukan keimanan. Lah iya, masa 25 nabi nggak hafal? Kalau di pengajaran anak kecilnya saya ajarin tuh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan penutup Nabi yang mulia Muhammad Sayyiduna. Ini yang aki-aki malah nggak hafal. Ya sih nggak apa-apa, namanya juga udah tua ya, kan bisa alasan kan. Bapak juga dulu apal dong. Bapak juga dulu apal ya. Cuma kan saya ki bapak ibu wis tua, ya kamu aja yang pinter gitu ya. Nah, itu kalau di Aqidatul Awam juga ada tuh. Ya kalau yang suka dibaca orang-orang tuh, abda'u bismillahirrahmanirrahim gitu. Wa birahimida ibil isani, itu ada urutannya. Itu diambil dari situ, dari Syekh Ismail Marzuki yang mengarang kitab Aqidatul Awam. Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullu mutaba, dan seterusnya itu. Nah, jadi ada nabi selain yang 25 itu namanya Nabi Hizkil.
Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu nggak selain Nabi Hizkil tuh yang sering kedengaran nama kita, yang nggak ada di nama 25 nabi? Nabi apa coba? Nabi Khidir. Apa lagi? Sam'un. Apa lagi? Ya masuk Zulkarnain. Apa lagi? Udah gitu ya, mentok ya. Ya serapopo, kalau yang nggak apa nggak apa-apa. Ada nabi misalnya Uzair. Uzair itu juga nabinya Bani Israel. Mayoritas itu dari Bani Israel. Ya termasuk ini Hizkil. Terus juga ada Nabi Armia. Itu juga termasuk Nabi Bani Israel. Ya. Nah, Nabi Hizkil ini hidup setelah Nabi Yusa, ya. Bukan Nabi Yasa, Nabi Yusa. Nabi Yusa itu antara Nabi Ilyas sama Nabi Ilyasa. Ya, jadi habis itu baru Nabi Isa tuh ya. Kurang lebih tahun 1000 sebelum Masehi. Ya, tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, Ilyasa itu masuk nanti 500 sebelum Masehi. Terus nanti masuk lagi Nabi Isa, ya, masuk tanggal Masehinya itu. Nah, jadi Nabi Hizkil ini diantara Nabi Bani Israel yang ketika ngeliat kaumnya ya pergi meninggalkan negeri karena suatu wabah yang kemudian tetap dimatiin sama Allah, maka dia berdoa, ya Allah hidupkanlah kembali mereka. Nah, ini hebatnya Nabi. Nabi itu sama Allah diberikan suatu doa yang mustajab, Bapak Ibu. Ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabda beliau, likulli nabiyyin da'watun. Setiap nabi itu diberikan satu doa yang mustajab, yang nggak mungkin nggak ditolak sama Allah. Tapi kata Nabi, sedangkan aku menjaga doa mustajab tadi, menahan doa mustajab tadi, ditahan di mana? Dijaga di mana? Nanti aku persiapkan syafi'an sebagai syafaat yaumal kiamati pada hari kiamat li ummati untuk umatku. Itu hebatnya Nabi Muhammad tuh. Jadi semua nabi itu doa mustajabnya udah dikeluarin. Ya, khusus Nabi Muhammad doa mustajabnya belum dikeluarin. Kapan dikeluarin? Nanti pas hari kiamat sebagai syafaat buat umatnya. Nah, ini Nabi Hizkil udah ngedoain, ya Allah kasihan nih mereka mati, hidupin lagi dong. Dihidupin sama Allah, Nabi kan. Maka dihidupkanlah mereka kembali. Tapi nggak lama, ya, cuma setahun kurang lebih. Jadi 8 hari setelah kematian mereka dihidupkan kembali. Cuman karena mereka sudah pernah melaksanakan kematian, maka asarul maut, ya, bekas tanda-tanda kematian itu nggak bisa dibohongin, nggak bisa dihilangin. Ketika ada orang ngelihat ya ribuan orang yang pernah mati ini, mereka pasti tahu, oh ini pasti kaum Bani Israel yang pernah dimatiin sama Allah. Sampai-sampai saking kelihatan itu asarul maut, ya, labete kematian itu, sampai-sampai kalau mereka pakai baju, Bapak Ibu, itu bajunya berubah jadi kain kafan. Nah, dari sini berarti bisa kita ambil kesimpulan, ya, sehebat apapun orang, kalau dia pengen menghindari kematian nggak bakal bisa. Sejauh apapun orang pergi dari manapun dia nggak bakal bisa meninggalkan kematian. Jadi kematian itu hakikatnya bukan mendatangi kita, Bapak Ibu, kitalah yang datang kepada kematian. Gitu. Jadi bukan kematian yang datang kepada kita. Kalau kematian datang kepada kita, kita bisa pergi. Nah, kematian ya kagak bisa nemuin kita. Tapi enggak, pola pikirnya enggak begitu. Kematian itu bukan mendatangi kita, justru kita lah yang mendatangi kematian. Makanya dimanapun kita berada, kalau Allah menghendaki kita mati, ya mati kita. Mau di musola, mau di masjid, mau di majlis taklim, mau di pengajian, mau lagi motong ayam, mau lagi dagang, ya, mau lagi usaha, mau lagi kerja, mau lagi nyopet. Kalau Allah berkehendak kita mati, mati kita. Ya, la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Nggak bisa ditunda-tunda, nggak bisa juga dipercepat. Itulah yang namanya kematian. Tapi dalam hal ini bukan berarti kita nggak boleh usaha. Ya, kalau kita sakit ya usaha, ikhtiar, berobat, gitu ya. Cuman tauhidnya jangan sampai terganggu, ya, tauhidnya jangan sampai cacat.
berobat ya berobat, ke dokter ya ke dokter, ya syariat kita jalanin, tapi tauhidnya jangan kacau, tauhidnya jangan rusak. Tetap yang nyembuhin itu adalah Allah. Nah, seringkali orang itu ketika dia berobat, ketika dia datang ke dokter, dia menjalani alternatif kesehatan dan sebagainya, yang di dalam otaknya itu hanyalah kesembuhan dari ikhtiarnya itu. Dia lupa kalau itu hanya sekedar usaha, bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah nggak menyangkut, nggak terganggu, nggak berkaitan dengan ikhtiar dia. Jadi apakah Allah mau menyembuhkan kita Bapak Ibu gara-gara kita berobat? Belum tentu. Atau sebaliknya, apakah Allah nggak menyembuhkan kita gara-gara kita tidak berobat? Belum tentu juga. Jadi semuanya itu kehendak Allah. Ada kalanya orang kagak berobat disembuhin sama Allah. Ada kalanya juga orang berobat kemana-mana, ya tapi kagak disembuhin sama Allah. Berarti hakikat kesembuhan bukan pada obat, bukan pada dokter, tapi semuanya hakikatnya adalah dari Allah. Makanya di sini sebutin innallaha ladu fadlin 'alan nas. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ladu fadlin, pemilik karunia, 'alan nasi, atas manusia. Wa minhu, dan adapun di antara fadl Allah, karunia Allah, kehebatan Allah itu ihya'u haula'i, yaitu Allah mampu menghidupkan mereka. Walakinna, tetapinya, aksaron nas, kebanyakan manusia, wahum, adapun mereka itu al-kufaru, yaitu orang-orang kafir, itu la yaskuruna, mereka itu tidak bersyukur. Ya, jadi kebanyakan orang dikasih karunia kagak bersyukur. Wal qasdu, dan adapun maksud atau tujuan, min dzikri khabari haula'i, dari penyebutan atau penyampaian cerita mereka ini, itu tasji'ul mu'minina, untuk membuat semangat atau untuk membuat berani, ala kitali, untuk berperang, ya berjihad di medan pertempuran. Walida, dan oleh karena hal tersebut, utifa, maka dihubungkanlah alaihi, kepadanya. Maksudnya atas cerita tadi maka dihubungkan ayat selanjutnya, wa qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Wa qatilu, dan berperanglah kalian semua, fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya perangnya bukan perang sembarangan, tapi tujuannya adalah fi sabilillah, bukan ngebom sana ngebom sini, bukan. Tapi perang dalam rangka berjuang di jalan Allah. Maksudnya li'ila idinihi, yaitu untuk meninggikan agamanya. Jadi untuk meninggikan atau memuliakan agama Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah itu sami'un, zat yang maha mendengar, li aqwalikum, akan ucapan-ucapan kalian, alimun, dan juga zat yang maha mengetahui, bi ahwalikum, dengan keadaan-keadaan kalian, famujazikum, lalu kemudian Allah membalas kalian. Nah, jadi setelah menerangkan ayat tentang kematian yang terjadi pada Bani Israel di zaman Nabi Hizkil, Allah kemudian mengucapkan ayat selanjutnya, wa qatilu fi sabilillah, berjuanglah kalian, berperanglah kalian di jalan Allah. Maksudnya apa? Andaikan ada orang kok takut perang, takut berjuang, balik lagi pada kiasan tadi, engkau tidak berjuang, tidak berperang, kalau Allah mau bikin engkau mati juga jadi mati, gitu maksudnya. Jadi andai kata ada seseorang dia nggak berperang sekalipun, dia nggak megang senjata sekalipun, kalau Allah takdirkan dia mati, maka dia tetap mati. Sebaliknya, andai kata ada orang berjuang di medan perang tapi nggak Allah takdirin dia mati, maka dia tetap hidup gitu. Nah ini sama seperti mentalnya orang-orang kaum muslimin zaman Nabi. Kenapa para sahabat kok berani banget Bapak Ibu? Kalau kita pikir-pikir ya, misalnya kayak perang Badar cuman 313 melawan 1000 pasukan, belum perang Uhud, belum perang Khandaq, belum perang Hunain,
belum perang macem-macem. Itu umat Islam jumlahnya itu tetap kalah. Kalahnya 2 kali 3 kali lipat dari orang-orang kafir. Kok mereka berani? Apa yang menjadi motivasi mereka? Karena dimanapun juga hakikat kehidupan dan kematian itu adalah milik Allah. Dan orang Islam itu sudah punya poin ketika mereka berperang. Orang-orang kafir berperang atas hawa nafsu mereka, sedangkan orang Islam berperang atas nama fisabilillah. Jadi sekalipun mati tetap dapat kemenangan, dapat poin. Hidup dapat poin, mati pun dapat poin. Sama seperti pejuang-pejuang kita, ya. Makanya nggak bisa dinafikan orang Islam itu di antara yang paling besar perannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ada orang kafir perannya ada, tapi nggak banyak. Saya bisa jamin, ini bukan rasis, bukan, tapi faktanya begitu. Ada peran orang kafir paling berapa? 5%. 95% itu adalah peran orang Islam. Siapa yang meneriakin jihad fisabilillah kalau bukan para kiai? Ya, dari Pulau Jawa, Sumatera, ya, terus sampai ke Irian Jaya, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Siapa yang meneriakin jihad? Siapa yang meneriakin itu? Kiai, Bapak Ibu, ulama yang teriakin. Di awal dari Pangeran Diponegoro macam-macam, ya, bergerilya ke sana kemari, Jenderal Sudirman sampai kepada Mbah Hasyim Asy'ari yang kemudian meneriakkan jihad fisabilillah. Dan orang Islam saat itu, para santri saat itu mentalnya kuat. Kenapa? Ya ini, karena kalau menang mereka dapat poin, berarti merdeka, bebas dari penjajah. Kalau mati pun fisabilillah masuk ke dalam surga. Mental ini yang nggak dipunyain orang kafir, Bapak Ibu. Makanya orang kafir diajak gelut, diajak perang, diajak berjuang takut. Karena dia mikirin, nanti kalau saya mati gimana? Nah, apalagi kalau dia kaya, ya, ntar harta saya gimana? Istrinya cakep lagi, buat istri saya yang ngurus. Tapi kalau orang Islam, saya rasa mayoritas nekat. Ya. Apalagi model-model kayak Bapak Ibu malah, ya, daripada hidup susah, perang sekalian lah. Ya, perang aja sekalian. Nah, ngapain hidup juga susah, kan, perang sekalian. Mungkin modelnya kayak gitu kan zaman. Iya, zaman dulu kayak gitu. Tapi ya, ala kulli hal, intinya betapa hebatnya orang tua kita zaman dulu menanamkan prinsip seperti itu, dan itu yang kemudian diwariskan kepada kita anak turunnya. Jadi sekarang Bapak Ibu kita bisa ibadah tidak lepas dari perjuangan kakek nenek moyang kita, para pejuang kita. Makanya manfaatin pejuang kita itu, Bapak Ibu, kakek nenek kita, sesepuh kita, para pahlawan kita itu nangis kalau kita mengisi kemerdekaan dengan santai-santai. Ya, main judi online, ya, masuk pinjol, pinjaman online, nongkrong sana sini, kagak bener misalnya gitu, joget-joget, mabok-mabok. Itu saya yakin pahlawan kita, sesepuh kita, pejuang-pejuang yang sudah wafat, ngelihat kita kayak gitu nangis, bener. Tapi mereka akan bangga kalau ngelihat kita, anak cucunya, orang-orang yang mereka perjuangkan untuk merdeka, mengisi kemerdekaan dengan ibadah. Kelak nanti ingat, saya bolak-balik ngomong pada Bapak Ibu, kita juga bakal mati. Ketemu nanti kita di alam barzah dengan mereka. Ketemu Bapak Ibu kita, ketemu kakek nenek kita, ketemu para pejuang. Mereka akan ngeliat, mereka akan tahu, oh ini toh cucu saya yang hidup di masa kemerdekaan. Oh kamu sholatnya rajin ya, oh kamu ngajinya rajin ya. Tuh. Tapi kalau kita maaf larut dengan maksiat, ya, nggak suka melakukan kebaikan, minim ibadahnya, sedikit sekali amal solehnya, maka di alam barzah kita juga malu. Udah dikasih merdeka, udah diperjuangin, malah asik-asikan. Ya kan aneh ya. Kita lihat dong, misalnya saudara kita yang di Palestina, sampai sekarang Bapak Ibu itu sholat aja ngumpet-ngumpet, bukan lagi tiap hari, tiap jam. Itu di atas kepala mereka roket, Bapak Ibu, rudal, tiap jam itu. Tapi mereka sholat dalam keadaan seperti itu. Bayangin, kita di sini kagak ada rudal, kagak ada roket, kagak ada meriam, kagak ada pistol. Paling pistolnya bapak-bapak paling. Ada yang meriam paling. Nggak ada masalah, nggak ada yang jegat. Coba.
Masa sih melangkahkan kaki ke musola, berangkat ke majlis taklim yang cuman sebentar? Emang lama di sini? Emang seharian? Kan kagak. Cuman sebentar kok kayaknya berat banget. Lantas apa yang akan kita katakan kepada pejuang kita nanti? Lantas apa yang akan kita katakan kepada para pahlawan kita yang sudah wafat itu? Oh, saya masuk musola. Oh, saya masuk masjid. Benar nggak? Benar, masuk musola, masuk masjid. Pas kapan bayar zakat? Masuknya pas bayar zakat tuh. Harian ya kagak pernah kamu sholat, kamu ke masjid. Jadi mental seperti itu yang diwariskan oleh dari pahlawan kita seterusnya. Dan kemudian disebutkan lagi, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Man, siapa orang zalladzi yang dia itu mau, ya, yuqridu, dia itu mau meminjamkan Allah kepada Allah. Nah, ini hebat nih bahasanya Allah, meminjamkan hartanya, ya. Padahal yang punya harta itu adalah Allah. Biinfaqi malihi, dengan infak hartanya, fisabilillah, di jalan Allah, qardon, dengan pinjaman, hasanan yang baik. Biayunfiku, dengan cara menafkahkan atau memberikan infak Allah kepada Allah azza wajal, an thayyibil qalbin, dengan kebaikan hatinya, fayudhaifahu, maka Allah akan melipat gandakannya. Wa fi qiraatin, dalam qiraah lain dibacanya fayudhaifahu bitasdidin, dengan lafaz yang ditasdid, ya. Kalau kita bacanya fayudho panjang, dhaifahu. Qiraah lain mengatakan, ya, do-nya pendek, i-nya tasdid, yudhaifahu. Lahu, kepadanya, ad'afan, dengan lipatan ganda, kasirotan, yang banyak. Tuh. Siapa orang yang mau memberikan nafkahnya, infaknya di jalan Allah, itu seperti memberikan pinjaman, kata Allah, maka Allah akan melipat gandakan apa yang diberikan di jalan Allah tadi. Min asrin, berupa 10 kali lipat, illa aksaro, bahkan bisa sampai lebih. Min sa'i mi'atin, bisa mencapai 700 kali lipat, kama sayati, sebagaimana qaul atau firman Allah yang akan datang. Di ayat 261 nanti ada tentang orang yang berinfak di jalan Allah, ya. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama salihabatin ambatat sab'a sanabil. Jadi orang kalau dia memberikan nafkahnya di jalan Allah, itu seperti menanam 1 biji, yang 1 biji itu tumbuh sab'a sanabil, 7 tangkai, ya. Jadi 1 biji itu kemudian tumbuh 7 tangkai. Fikul sumbulatin, pada setiap tangkai tadi, mi'ata habbah, tumbuhlah 100 butir. Jadi totalnya maka menjadi 700 butir. Jadi gampangnya, orang sedekah 1000, maka pahalanya bukan 1000, ya, tapi 700.000, 700 kali lipatnya. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah masih akan melipat gandakan infak yang mereka keluarkan tersebut. Nah, kemudian wallahu, adapun Allah itu yakbidu, bisa membuat sempit. Nah, diingetin sama Allah, kalau kalian pelit mengeluarkan infak, Allah itu bisa membuat sempit. Yumsiku, maksudnya Allah menahan, arizko, akan rizki, aman dari orang, yasha'u, yang dikehendakinya, ibtilaan, sebagai ujian atau sebagai bala, ya, ujian yang kagak enak. Wayab sutu, dan bisa juga Allah membuat luas. Yusiuhu, maksudnya meluaskannya Allah, liman, bagi orang, yasha'u, yang dikehendakinya, imtihanan, sebagai pengujian, ya. Jadi kalau pengujian yang gak enak disebut ibtilaan, kalau ujian yang enak disebut imtihanan, ya. Sama-sama jadi ujian, cuman kalau lagi sempit itu kagak enak, kalau lagi luas rezekinya itu jadi enak. Wa ilaihi turja'una, wa ilaihi, dan kepada Allah lah, turja'una, kalian itu akan kembali. Fil akhirati, di dalam akhirat, bil ba'si, dengan cara kebangkitan, fayujazikum, maka Allah akan memberikan balasan kepada kalian, bi a'malikum, dengan amal-amal kalian. Nah, ini hebatnya Allah tadi, ya, mengungkapkan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yuqridullaha qardon hasanan, seperti orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Padahal hakikat harta itu, Bapak Ibu,
Ya kita tahu milik Allah. Jadi jangan dikira Bapak Ibu punya duit, punya rumah, yang punya kontrakan, atau yang punya motor, punya mobil, itu harta kita. Bukan, itu harta Allah. Ya, yang jadi milik kita, yang kita makan, yang kita pakai itu milik kita. Tapi yang semuanya itu belum tentu milik kita. Rumah kita tuh yang kita pakai, apa itu milik kita? Belum tentu. Kelak nanti kita mati, mungkin jadi rebutan anak cucu kita. Ya, karena jadi warisan akhirnya direbutin sama anak cucu kita. Harta kita pun sama. Yang kita nikmatin yang Bapak Ibu makan sekarang. Apa yang kita makan? Misalnya nasi seliter sekeluarga. Ya, lauk pauk misalnya sejumlah 50 sampai 100 ribu. Ya itu tuh rezeki kita. Duit kita yang 5 juta mungkin, tabungan kita mungkin yang 10 juta, atau mungkin puluhan juta di rekening bank, itu belum tentu jadi milik kita. Seandainya saat ini kita pulang dari musola meninggal misalnya, ya itu semua berarti tinggal warisan. Mobil kita, motor kita, semuanya diserahkan kepada orang yang masih hidup, dikelola sama orang yang masih hidup. Kitanya baliknya kepada Allah. Makanya di sini disebutin siapa orang yang mau memberikan pinjaman kepada Allah. Loh, kenapa bentuknya pinjaman? Karena yujazikumullah, karena Allah akan memberikan balasan, memberikan ganjaran dari apa-apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Makanya sering saya nyampein kepada Bapak Ibu, sedikit banyak yang kita keluarin jangan lupa niat. Ya, sedikit banyak yang Bapak Ibu keluarin, misalnya masukin kotak amal bapak-bapak yang sholat Jumat, ibu-ibu yang ngaji di mana gitu ya, itu niatin. Karena kalau diniatin, insya Allah pahalanya double-double Bapak Ibu. Ya walaupun sedekah, infak itu nggak diniatin pun dapat pahala. Itu hebatnya sedekah ya, hebatnya infak tuh begitu. Kagak diniatin dia dapat pahala. Beda membaca Quran, Bapak Ibu baca Quran kagak diniatin, kagak dapat pahala. Ini Bapak Ibu duduk di sini kagak diniatin itikaf, kagak diniatin taklim, duduk doang, apalagi tidur nyender ya, itu kagak dapat pahala. Tapi kalau Bapak Ibu niatin taklim, belajar, itikaf, maka pahalanya double-double. Jadi satu-satunya amal ibadah yang tidak perlu niat tapi dapat pahala yaitu sedekah, infak. Jadi Bapak Ibu masukin ke kotak amal, ngasih ke anak yatim, ngasih ke musola, masjid, pengajian dan seterusnya, tanpa diniatin pun itu sudah dapat pahala. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita niatin. Ketika kita niatin, maka pahalanya double-double. Ya misalnya tadi Bapak Ibu masukin ke kotak musola, ke kotak masjid dan sebagainya, atau ke saya lah. Nah, di antara Bapak Ibu kan banyak yang ngasih ke saya, ngasih ke makanan, ngasih duit macam-macam ya. Ini contoh aja. Ya. Nah itu niatin, karena gimana pun juga apapun yang Bapak Ibu kasih kepada saya itu secara nggak langsung saya makan, jadi energi, jadi tenaga, saya pakai buat ibadah, saya pakai buat ngaji, saya pakai buat ngajar. Berarti secara nggak langsung aktivitas ibadah yang saya lakukan Bapak Ibu dapat pahalanya kalau diniatin. Makanya niatin ya. Ibu Bapak juga masukin ke musola gitu, Bapak Ibu masukin duit walaupun cuma 5.000 perak ya, 10.000 perak, 20.000 perak, apapun yang Bapak Ibu masukin jangan dinilai besar kecilnya, tapi itu menjadi fasilitas buat masa depan kita di surga nanti ya. Jadi yang Bapak Ibu masukin misalnya ke musola, ke masjid, itu kan menjadi operasional musola masjid. Misalnya di kotak amal sama Pak Bandi dipakai buat beli pel, dipakai buat beli pembersih ya, sabun dan sebagainya, yang itu tujuannya buat fasilitas kita ibadah. Maka orang yang ibadah nyaman itu tidak terlepas dari sumbangan Bapak Ibu tuh. Makanya diniatin, jangan cuma asal masukin. Walaupun sekali lagi kalaupun masukin doang itu sudah dapat pahala, tapi alangkah baiknya kalau kita niatin, baik untuk diri kita sendiri, untuk keberkahan hidup kita sendiri, maupun keberkahan hidup keluarga kita atau orang lain. Alam taro ilal malai, wallahu a'lam. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir